أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati segenap pengurus takmir Masjid Al-Barakah dan juga para jamaah sekalian ingkang mugi-mugi sedanten tansah pinaringan sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barokah kita netepi ibadah, ikhtiar usaha kita, salat maghrib berjamaah, talabul ilmi, iktikaf, segala ikhtiar kebaikan yang kita lakukan semoga menjadi sabab Allah memberikan ridha kepada kita semuanya dan kita diselamatkan dunia dan akhirat kita, dibahagiakan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah bisa berjumpa kembali setelah sekian abad tidak bertemu. Mugi-mugi sedanten sehat walafiat, dan karena lama kita enggak ngaji bareng, maka malam hari ini kita perkenalan riyen. Barangkali supe. Mugi-mugi intinya semoga selalu istiqomah dan kita tetap niat mengaji. Meskipun kemudian kadang kondisi membuat kita tidak bisa runut dan runtut. Karena itu malam hari ini pemanasan riyen, tidak melanjutkan kajian fikih kita. Semoga nanti 2 pekan lagi kita bisa melanjutkan dan menghatamkan kajian kitab Safinatun Najah sampai pada pembahasan terakhir. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita mencoba untuk bermuhasabah, melakukan introspeksi. Lek cara Jawa ngoten, ngrogoi jitoke dewe-dewe. Kita selama ini diingatkan oleh Al-Quran bahwa ternyata rata-rata penghuni neraka, rata-rata penghuni neraka itu ketika mereka hidup di dunia, mereka adalah orang yang bahagia, keluarganya bahagia. Dan sebaliknya Al-Quran memberikan penjelasan bahwa ternyata penghuni surga itu justru sebaliknya. Penghuni surga itu sebaliknya, ketika mereka hidup di dunia, keluarganya selalu merasa khawatir. Nah, orang khawatir itu kan berarti tidak bahagia bingit gitu. Jadi ini kondisi yang lek cara tiyang Malang ngoten ayahab niki, ayahab elakes. Kita selama ini hidup di dunia, kepingin keluarga kita bahagia atau tidak bahagia? Kita kepingin keluarga kita bahagia. Tapi justru ada satu ayat keterangan Al-Quran bahwa penghuni neraka itu ketika mereka hidup di dunia, keluarganya adalah keluarga yang bahagia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu, sesungguhnya dia penghuni neraka itu, innahu kana fi ahlihi, dulu ketika dia hidup di dunia, di tengah keluarganya dia hidup dalam kondisi tadi itu, kondisi yang bahagia. Sedangkan
ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka penghuni surga itu mengatakan, dulu ketika kami hidup di dunia, kami berada di tengah keluarga kami musyfiqin, dalam keadaan selalu merasa khawatir. Famannallahu alaina, maka Allah memberikan karunia kepada kami, wa waqana adzabas samum, dan Allah hindarkan kami dari siksaan angin yang sangat panas. Angin yang sangat panas itu diantara jenis siksaan di dalam neraka. Dados ten neraka niki wonten angin tapi angine panas. Wonten toya ada air tapi airnya juga panas. Ada awan tapi awannya juga panas. Tidak ada unsur pendingin sama sekali di dalam neraka. Mboten enten ceritane neraka niki wonten cendeloe mboten enten. Wonten lawange tapi lawange kalau penghuni neraka sudah masuk semuanya, maka pintu neraka itu akan ditutup oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Narum muqsadah. Neraka yang pintunya selalu ditutup. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma ajirna minan nar. Semoga kita, keluarga kita semuanya dihindarkan dari siksaan api neraka. Saniki Malang ten pundi-pundi panas, tapi wonten kipas angin nggih rada adem. Jendela dibuka, lawang dibuka, nggih kraos adem. Lah ten neraka la yadzuquna fiha bardaw wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Mereka penghuni neraka itu tidak merasakan dingin sama sekali, dan mereka tidak mendapatkan minuman illa hamiman wa ghassaqa, kecuali air yang sangat panas yang terbuat dari nanah yang sangat membusuk. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian, ayat yang kedua tadi sekali lagi menjelaskan kepada kita bahwa penghuni surga itu rata-rata yang hidup di tengah keluarganya dalam kondisi khawatir. Lalu bagaimana yang harus kita lakukan? Tentu ada beberapa catatan kalau kita sudah mendengarkan ayat yang semacam ini. Pertama, apapun kebahagiaan yang kita perjuangkan di tengah keluarga kita, jangan sampai kategorinya adalah kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang sifatnya duniawi, berusaha menjadi keluarga yang bahagia tapi tidak berusaha menjadi keluarga yang barokah. Kita usahakan tidak hanya keluarga bahagia yang kita perjuangkan, tapi kita memperjuangkan keluarga yang barokah. Allahumma amin. Barokah itu al khairul katsir, kebaikan yang banyak, kebaikan yang sifatnya tidak semata duniawi, tapi kebahagiaan yang dunia dan akhirat. Jenengan lek ditangleti, pilihan A rezeki kedik tapi barokah, pilihan B banyak tapi tidak barokah, milih napa singen? A napa B? Banyak dan barokah. Ya. C napa D niku? Nggih, pilih banyak dan barokah. Anak-anak barokah manfaat, pendamelan barokah manfaat, rezeki barokah manfaat. Allahumma amin. Berarti gimana? Dunia yang kita miliki ini oleh agama kita disifati dengan salah satu dari dua hal. Terkadang dunia itu menjadi ladang akhirat, terkadang menjadi kesenangan yang menipu. Kadang menjadi mazra'atul akhirah, kadang menjadi mata'ul ghurur. Bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya gampang. Sing angel ngelakoni ini. Dulu pernah kita sampaikan,
ma lahu faidah lil akhirah fahuwa mazra'atul akhirah. Sesuatu yang bermanfaat untuk akhiratmu, maka itulah ladang akhiratmu. Wa ma la faidata fihi lil akhirah fahuwa mata'ul ghurur. Sesuatu yang kau miliki yang tidak bermanfaat untuk akhiratmu, bahkan menimbulkan mudarat, dampak negatif terhadap kehidupan dunia dan akhiratmu, fahuwa mata'ul ghurur, maka itu adalah kesenangan yang menipu. Rumah, kalau rumah kita ini mengantarkan kita kepada kesuksesan dunia akhirat, makmur dengan ibadah, diisi anggota keluarga yang semuanya soleh dan solehah, maka insya Allah rumah kita ini yang di situ diciptakan iklim ibadah, saling mengingatkan, kalau ada yang melanggar kewajiban selalu dinasehati, maka rumah kita insya Allah akan menjadi ladang akhirat kita. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, makanya catatan kita yang kedua, kalau kita pikirkan selama ini ada firmanipun Gusti Allah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin, pada hari itu, maksudnya pada hari kiamat. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari kiamat nanti, bumi, tanah yang kita pijak ini akan menjadi saksi, melaporkan semuanya kepada Gusti Allah. Apa yang kita lakukan di tanah, di tempat yang kita dulu pernah menempatinya di dunia, tanah kita ini, tempat kita ini akan menjadi saksi di hadapan Gusti Allah. Mari kita perhatikan, kita pikirkan 24 jam. Tempat, kalau kita itu kan di antara rumah, masjid, tempat kerja, secara umum itu kadang di pasar, kadang di balai kambang, bundi malih, comboran. Di antara tempat-tempat yang tiap hari kita samperi, kita sambangi ini, yang paling banyak kita tempati itu masjid nomor rumah. Masjid nomor rumah. Rumah. Masjid ini paling lek sembayang jamaah ping 5. Sak periode sholat jamaah paling antara 10 menit. Berarti kalau 5 waktu, ya berarti 10 menit kali 5 sama dengan 50. Pun kasarannya sak jam. Paling tidak kita ke masjid itu 1 hari 1 jam. Itu kalau 5 waktu sholat jamaah terus. Bandingkan dengan kita berada di dalam rumah kita masing-masing itu. Tilem, pinten jam? Pinten jam? Normalnya 8. Nggak ada bandingannya dengan 1 jam. Ibu-ibu masak mulai ngetiwet ten pawon, iris-iris brambang, goreng-goreng tempe, sampai nyiapaken itu paling antara 30 menit sampai 60 menit, sak jam itu. Padahal masake katakan 2 kali, pagi dan siang. Persiapan nanti malam, pagi dan sore. Berarti kehidupan kita itu di dunia banyak kita habiskan di dalam rumah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Berarti rumah kita ini nanti akan menjadi saksi di hadapan Gusti Allah. Apa yang kita lakukan di dalamnya, main HP, jam-jaman, kita ngeriyo di dalam rumah kita masing-masing, itu semuanya akan menjadi saksi. Semoga menjadi saksi yang meringankan kita, bukan saksi yang memberatkan kita. Allahumma amin. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Maka mari kita ciptakan keluarga kita ini keluarga yang barokah. Ada doa yang diajarkan guru-guru kita, hadidar darullah wa fiha ibadullah. Sampun apa lama dereng? Amirha ya Rabbi bijahik ya
Rasulullah. Hadid dar darullah wa fiha ibadullah ammirha ya Rabbi bijahik ya Rasulullah. Kalau diartikan hadid dar, rumah ini, darullah, karunia dari Gusti Allah, ammirha ya Rabbi, makmurkanlah dengan ibadah dan kebaikan wahai Tuhanku sampai hari kiamat nanti. Wa fiha ibadullah, di dalamnya diisi orang-orang hamba-hamba Allah yang baik, kepala keluarganya baik, istrinya juga baik, anak-anaknya baik, sedanten soleh solehah, Allahumma amin. Lek sedanten soleh solehah seneng napa mboten seneng? Seneng. Sing lanang soleh, sing wedok solehah, anak-anake solihun, tangga-tanggae solihin, ya. Sedanten soleh. Hadid dar darullah, rumah ini karunia Allah, wa fiha ibadullah, isinya hamba-hamba Allah, ammirha ya Rabbi, makmurkanlah dengan ibadah wahai Tuhanku, bijahik ya Rasulullah, berkat kemuliaan Rasulullah. Ibu-ibu pas nyapu-nyapu diwaos niki, hadid dar darullah wa fiha ibadullah ammirha ya Rabbi bijahik ya Rasulullah. Ngoten-ngoten pas masak, pas goreng napa, hadid dar darullah wa fiha, apa lho dereng nggih? Mangke ditulis mawon. Di biasanya diapalaken ten mriki, nggih kadang cepet apal tapi nggih cepet lali. Mangke diimutaken satudah diketikaken terus mangke saged difotokopi, ditempel ten tembok ten griya supados dados ilmu ingkang manfaat, Allahumma amin. Kita ingin keluarga kita ini keluarga yang mengantarkan kita untuk mendapatkan kenikmatan sehidup jangan sehidup semati, sehidup sesurga. Ten donya sareng, ten akhirat nggih sareng, dilebetaken ten swarginipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Sehidup semati mboten cekap. Berapa banyak contoh nggih, orang-orang arek nom-noman ulang tahun nendes kombet nok perapatan, mecahi botol, buka didik jos sing diombe napa? Oplosan napa singen? Topi miring, campur whisky, campur metanol, campur oli top one. Oli ini kurang kental, tambahi oli samping ya. Akhirnya 8 budal, 9 budal. Sehidup semati napa mboten? Sehidup semati napa mboten? Oh, sehidup semati. Gitaran bareng, nongkrong bareng, mecahi botol bareng, buka didik jos bareng, mati nggih bareng. Sehidup semati. Tapi kalau meninggalnya dalam kondisi yang seperti itu, nanti na'udzubillah min dzalik, seakrab apapun hubungan yang dibangun oleh manusia di dunia, antar kawan, antar tetangga, bahkan antar orang tua dengan anaknya, sedekat apapun hubungannya di dunia, kalau tidak diisi dengan ibadah, justru sebaliknya diisi dengan kemaksiatan dan pelanggaran terhadap aturanipun Gusti Allah, di akhirat akan berubah menjadi permusuhan, jungkrak-jungkrakan dan neraka. Ya Allah, jangan saya dulu yang kau masukkan ke dalam neraka. Saya mati dalam keadaan oplosan. Itu gara-gara diajak oleh teman saya nih Gusti Allah. Ngejak kula kubam ya Allah. Masukkan dia dulu ke dalam neraka ya Allah. Temannya yang dituduh jangan saya dulu ya Allah. Memang saya yang ngajak, tapi teman saya yang ketiga ini sing ngebosi Gusti Allah. Piyambake dados bandare Gusti Allah. Yang dituduh orang yang ketiga jangan saya dulu ya Allah. Memang kula sing ngebosi, tapi rencang kula sing nomor sekawan niki. Sing ngoplosi kakean uli niki. Kakean virtuse niki. Kakean spirtuse niki. Akhiris tentunya akrab, tapi di akhirat berubah menjadi permusuhan. Malakum la tanasahun. Mengapa kalian dulu tidak saling nasihat menasehati? Dalam ayat berikutnya, waqifuhum innahum mas'ulun. Hentikan mereka, karena mereka bertanggung jawab terhadap keberadaan yang lain.
Ada orang tua yang sudah mau masuk surga, diprotes oleh anaknya, ya Allah hentikan orang tua saya. Orang tua saya sholat tapi saya nggak sholat, saya dibiarkan. Saya melakukan pelanggaran, naudzubillah min dzalik, pakai narkoba. Orang tua saya membiarkan saya, tidak memberikan pendidikan agama yang baik kepada saya. Maka orang tua yang didemo oleh anaknya seperti ini, Allah perintahkan malaikat waqifuhum, hentikan orang tua itu, innahum mas'ulun, karena mereka bertanggung jawab terhadap keberadaan anaknya. Seakrab apapun, wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun ayyatanaza'un, mereka saling berhadap-hadapan untuk apa? Untuk yatanazaun, berbantah-bantahan. Awakmu biyen sing ngajak aku nglakoni elek, malah awak kaya ngene iki. Tutuk sampean lha apa tak jak gelem itu. Seakrab apapun itu, kalau ta'awunnya tidak alal birri wat taqwa, justru alal itsmi wal udwan, berubah nanti naudzubillah, berubah di akhirat. Pertemanan akrab itu menjadi permusuhan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu sekalian, catatan kita yang pertama tadi yang kita perjuangkan, tidak semata keluarga bahagia, tapi keluarga yang barokah. Yang kedua, kalau kita pikirkan rumah kita ini adalah tempat yang paling banyak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Piring terbang, mboten ten Amerika piring terbang iki. Ten Mulyareja nggih kathah ya. Sing lanang gak cocok mbek sing wedok, didik-didik gelas, miber piring, miber itu. Kadang sing wedok dadi latihan, diaperkat, dijep, dinawakan balik, dipeting, dibanting. Naudzubillah min dzalik. Maka marilah kalau kita kemudian memperjuangkan keluarga barokah, bagaimana yang harus kita lakukan? Pertama, kita usahakan saling mendoakan. Di tengah keluarga itu kita ciptakan iklim saling mendoakan. Gini wow, di antaranya supaya rumah kita ini rumah yang ladang akhirat. Diwaos niki wow, adidar darullah wa fiha ibadullah. Yang kedua, orang tua biasa mendoakan anaknya, anaknya juga diajari supaya sering-sering mendoakan kedua orang tuanya. Ada doa yang lengkap, doa ke bawah dan doa ke atas. Maksudnya pripun? Tiang sepah ndongaaken isore, berarti ndongaaken putra-putrane. Sing isor anak-anake nggih ndongaaken tiang sepahe. Sampun hafal dongane? Bismikallahumma ahya wa bismika amut ya. Napa dongane? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Niki lek diartosaken ngeten. Ya Allah, jadikan aku dan anak turunku orang-orang yang bisa menegakkan sholat. Gampangane, kita selalu merasa khawatir, dan merasa khawatir itu ciri-ciri penghuni surga nanti. Allahumma amin. Penghuni surga itu ketika hidup di dunia selalu merasa khawatir. Ojo sampai anakku ono sing gak nglakoni sembayang, ojo sampai bojoku dhewe gak nglakoni sembayang. Musyfiqin, selalu merasa khawatir. Ya Allah, saya tahu orang-orang yang disebutkan dalam surat Maryam ayat 59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawat. Akan datang suatu generasi di mana generasi ini memiliki dua sifat. Sifat yang pertama meremehkan kewajiban salat, yang kedua mengikuti hawa nafsunya. Fasaufa yalqauna ghayya. Kelak mereka akan dilemparkan ke jurang yang bernama Al-Ghai. Al-Ghai adalah nama suatu jurang.
yang berada di dasar neraka jahanam, tempat mengalirnya nanah dan darah penghuni neraka. Kula mboten tega Gusti Allah, kula khawatir lek sampai wonten di antara anggota keluarga kita, anggota keluarga kami, anak turun kula sing kula sayangi, kula teraken sekolahe, kula paringi nafkah, jangan sampai di antara mereka ada yang dikapling di jurang al-ghai gara-gara meremehkan kewajiban sholat. Selalu merasa khawatir. Mboten kemudian permisivisme, pembiaran anake wis wayahe dikengken sembayang subuh-subuh mboten digugahi. Nggih, padang dijaraken melekan anggone main game Mobile Legend ya lho ya, Mobile apa? Mobile Legend sampai bengi, anake tuangi wayahe tangi gak tangi, buka ono, jakno, jarno, saaken mambengi ngerjakno PR, sakno mambengi ketoke tas mulai bengi, jarno wis saaken, akhirnya gak saaken, kalau dia naudzubillah akan dikapling di dalam jurang al-ghai. Masalakakum fi saqar, apa yang membuat kamu dijerumuskan oleh Allah ke dalam neraka? Qalu lam nakum minal musallin, mereka menjawab, dulu ketika kami hidup di dunia kami tidak termasuk orang-orang yang melakukan salat. Na'udzubillah min dzalik. Berapa banyak kalau dalam sering kita ingatkan surat Maryam 59 tadi mengingatkan bahwa generasi yang akan gampang meninggalkan sholat itu generasi yang suatu saat akan datang. Tapi kalau kita perhatikan di sekitar kita, generasi ingkang gampang akan kewajiban sholat ini sudah datang atau masih akan datang? Sudah datang. Gara-gara bal-bala yubalbilu bal-balan gak sembahyang, gara-gara main game ninggalaken sembahyang, gara-gara ABCDE awan bengi cangruk ndek embong, jam 3 kait mulai wong-wong berangkat nang masjid sembahyang subuh kait turu, jam 11 awan kait tangi. Tiang sepah tidak memberikan contoh, ngandani anake, ayo awakmu ndang turu meneh mlebu sekolah, iki wis offline iki bisa meneh berangkat sekolah, ojo turu bengi-bengi. Niki nasihat ingkang sampun sae. Tapi nanti yang dipikirkan anak itu bukan sholat, tapi yang dipikirkan cuma sekolah. Nggih sampun sae. Tapi nanti yang ada dalam pikiran anak, aku kudu tangi isuk lek aku mlebu sekolah. Lek sekolah ibrai dina Minggu, akhirnya anak mikire melekan soale meneh gak kudu mlebu sekolah. Akhirnya jam 7 awan kait mateni lampu teras. Kadang gak anak tok, sak wong tuane pisan. Wong gak aku Jumat gak mlebu nang penggawean, dinten apa? Minggu gak mlebu penggawean. Akhirnya jam 8 kait tangi. Sak keluarga usolli fardhos subha, subuh dan duha. Niki ontong-ontong tasik sempat ngodok, kadang mboten ngodok, wis babar sak keluarga. Hidupnya bisa saja bahagia. Dolen nang kalau wau gua Cina, mobil napa? Mobil Alphard, mobile napa niki Innova Ribbon ya. Berangkat dan balik kambang ngakak-ngakak, sak keluarga ngakak-ngakak. Tapi wayahe zuhur gara-gara rekreasi gak sembahyang. Wayahe asar sak keluarga kabeh mboten sembahyang. Keluarganya bahagia napa mboten bahagia? Bahagia, keluarganya bahagia. Tapi hati-hati, rata-rata penghuni neraka itu dulu ketika hidup di dunia keluarganya adalah keluarga yang bahagia. Kita harus balik, selalu merasa khawatir. Ojo sampai di antara anggota keluarga saya ono sing gak selamat akhirat. Naudzubillah min dzalik. Selalu musyfiqin, selalu merasa khawatir. Ditungaakan Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terimalah doa ini. Kanjeng Nabi menyatakan doa orang tua kepada anaknya itu seperti doa Nabi untuk para umatnya. Artinya apa? Potensinya besar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
kita manfaatkan kesempatan ini. Di lanjutan ayatnya, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, ampuni seluruh orang yang beriman pada hari ditegakkannya perhitungan di hadapan-Mu ya Allah. Ketika kami dihisab, Engkau mintai pertanggungjawaban. Ampuni saya, ampuni kedua orang tua saya, ampuni orang-orang yang beriman semuanya. Donga niki kapan diwaose? Lek saged sadurunge takbiratul ihram. Panjenengan mantun qomat saderenge talafut bin niyah, saderenge melafadzkan niat syahadat asyhadu an la ilaha illallah, bacaan nas qul a'udzu binnas malikin sampai terakhir. Kemudian rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Baru kemudian usolli fardal isya'i arba'a dan seterusnya. Tiap kali sholat, mau sholat kita baca doa ini, kesempatan. Lalu setelah itu kalau bisa pun apa lancar ditambahi ketika sujud terakhir dengan hajat semoga anak turun sedanten ahli sholat semuanya. Lek misale kula dereng ngapal Ustaz, nggih sing ngapal nopo? Fatihah. Fatihah itu kan tergantung hajat kita masing-masing. Kita usahakan sering-sering membaca Fatihah. Damel nyuwuk anak-anak niki. Disuwuk setunggal-setunggal itu. Kapan bacanya? Lek sing sae sakderenge tilem dibaca oleh sepasang suami istri. Dulu pernah kita sampaikan, lek coro Yai Ahmad Subadar Pondok Besuk Pasuruan dibacakan Fatihah sakderenge tilem ping 41. Halo. Kok rada abot lek 41 niki. Ojo Fatihah ping 41. Bismika Allahumma ahya bismika amut iki lho sakniki pun mboten kober ya. Gak kober kalah mbek HP menan. Delok HP mbek turu-turuan sampai turu. Keturun wis ilang. Bismika Allahumma ahya ilang, ayat kursi nggih ilang. Padahal orang yang tidur tanpa membaca ayat kursi sebelumnya telinganya dikencingi oleh setan. Dados kupinge dados toilet, masalahe dados toilete sinten? Toilete setan. Baca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Terus baca Fatihah pun lek 41 abad Kiai Lintu mengijazahkan baca Fatihah sejumlah anak-anakmu. Kalau anakmu 3 bacakan Fatihah berapa kali? 3 kali. Anaknya 4 baca berapa kali? 4. Anaknya 5 baca 5 kali. Sesuai hajat masing-masing anak di hari itu. Pun badhe tilem suami istri sing wedok ayo ya arek-arek diwacakno Fatihah siji-siji. Anak nomor 1 ya wis wisuda, muga-muga ndang oleh penggawean, muga-muga dan ketemu jodoh nih. Ayo ya Al-Fatihah diwaos sareng. Saya mboten saya. Arek nomor 2 ya tene ujian marine. Muga-muga dilancarno ujiane oleh ilmu sing barokah manfaat. Al-Fatihah. Anak sing nomor 3 ya kecanduan game ya. Oleh kawan dong main game wis dikongkon ngaji angel, ngongkon sembayang angel, muga-muga paringi sadar ya. Aku lek ngandani wis sampai untuku muntuk wisan. Sing muntuk gak mek itu tok, sak untu-untu melok muntuk niki punan. Al-Fatihah. Saya nonton saya. Nomor sekawan difatihai, nomor gangsal difatihai. Terus pun supe pinggir niki nggih difatihai pisan. Ya Allah pinggir kula ya Allah. Tambah tuwek, tambah ruwet ya Allah. Kegodha bojone tangga ya Allah, jenengan paringi sadar. Wong rambutnya sampun putih kabeh. Tapi Fatihah alon-alon ya. Sing jalur nggih ngoten ya Allah pinggir kula ya Allah. Tambah suwe kok tambah ngene ya Allah. Mboten sengaja kula omongaken ya ibu-ibu mboten mireng ya. Muga-muga jenengan paringi Al-Fatihah. Fatihah niki manjur mustajab. Al-Fatihatu lima quri'at lah
Fatihah itu tergantung hajat kita itu dibaca untuk apa itu. Kita yakin maka kita genter dengan Fatihah ini, iklim saling mendoakan di tengah keluarga kita, dan ini salah satu ikhtiar sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang tidak sekedar bahagia tapi keluarga yang barokah. Yang kedua, setelah saling mendoakan, yang kedua saling berusaha. Saling berusaha. Yang laki-laki berusaha menjadi suami yang soleh, yang perempuan berusaha menjadi istri yang soleh. Anak-anak juga berusaha menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Sregep ten masjid, dicuntui kali bapake, dicuntui kali ibuke. Dados contoh niki angel. Lek maringi contoh tok angel napa gampang? Gampang. Maringi contoh gampang, tapi dados contoh angel. Sing bapake, ayo le sembayang le, tapi bapake dhewe gak gelem sembayang. Ibuke sanjang tenan ayo ndang berangkat ngaji, ndang berangkat ngaji. Tapi ibuke dhewe lek nok kampung ana pengajian gak tahu napa? Gak tahu teko. Ini berarti orang tua yang hanya bisa memberi contoh tapi tidak bisa menjadi contoh. Saling berusaha semuanya. Kulo nggih ilmune mboten kathah, biyen sembayange nggih mboten istiqomah. Wis aku wis duwe anak saiki. Mosok pancetahi aku kudu dadi contoh sing apik gaya arek-arek. Tidak masalah ada orang tua yang dia bukan dokter tapi punya cita-cita anaknya kepingin dijadikan dokter. Tidak masalah ada orang tua bukan tentara kepingin anaknya jadi tentara. Tidak masalah ada orang tua bukan PNS kepingin anaknya jadi PNS. Tapi yang masalah ketika ada orang tua kepingin anaknya soleh solehah, tapi orang tuanya sendiri tidak berusaha menjadi orang tua yang soleh dan solehah. Orang tua kalau soleh, anaknya bakal dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok mboten enten sing amin? Amin. Saya ulang lagi. Orang tua kalau soleh solehah, anaknya bakal dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Buktine pundi? Ten surat Al-Kahfi. Di surat Al-Kahfi ada cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi wassalam. Ceritanya banyak nih, episode-episode ceritanya. Salah satu penggalan ceritanya, Nabi Musa, Nabi Khidir masuk ke suatu perkampungan. Nabi Khidir minta bantuan, kehabisan perbekalan, minta bantuan kepada warga kampung itu. Ternyata warga kampung itu tidem-tidem. Lek dijalui bantuan ucucem, dawae sak retem. Napa tidem niki? Medit cara Jawane lintune napa? Pahit, cak ring Madura cerek ya. Pahit napa bakhil. Akhirnya masuk ke tengah kampung, singkat cerita ternyata menemukan jidara yuridu ayyang qadda. Nabi Khidir menemukan tembok salah satu rumah warga itu yang sudah mau ambruk, sudah mau roboh. Fa'aqamah, maka Nabi Khidir membetulkannya. Setelah dibetulkan, Nabi Musa usul, Nabi Khidir panjenengan lek kersa nyuwun upah, minta ongkos kepada pemilik rumah ini. Panjenengan kan kalau wau nyuwun bantuan ditolak, ini ada kesempatan, panjenengan sudah memberikan jasa, minta ongkos, minta upah. Nabi Khidir menolak. Alasan penolakan beliau, ternyata pemilik rumah itu adalah dua anak yatim. Dua anak yatim, temboknya mau roboh. Allah perintahkan kepada Nabi Khidir, betulkan tembok rumah itu. Di bawahnya ada harta tinggalan kedua orang tuanya. Dan ternyata Al-Quran mengungkap mengapa harta anak itu dijaga, sehingga Allah memerintahkan Nabi Khidir untuk membetulkan temboknya. Dalam Al-Kahfi dikatakan wa kana abuhuma sholihah. Karena kedua orang tuanya adalah orang tua yang soleh.
Akhirnya ulama menyimpulkan, kalau ada orang tua yang soleh soleha, anak turunnya bakal dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam penjelasan lain, kedua orang tua dua anak kecil itu bukan orang tuanya yang pas. Yang soleh-soleha nemen itu adalah kakeknya yang ketujuh. Maka ulama makin mantap menjelaskan, kalau ada orang tua yang soleh dan soleha, yang dijaga tidak hanya anaknya langsung, tapi 7 turunan bakal dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana abuhuma soleha. Saling kita ini berusaha menjadi saling berusaha. Setiap anggota keluarga berusaha menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Yang terakhir 3S nih. Yang pertama saling nopo lali. Yang kedua supe. Yang pertama nopo saling mendoakan. Paling enggak Rabbi ja'alni muqimas shalah. Lek mboten paling enggak maos surat Al-Fatihah sakderenge napa? Tilem ping pinten? Kula milih sing 41 Ustaz, cek mantep. Bengi niki tok benjing mboten malih. Paling enggak sejumlah napa? Sejumlah anak-anak kita. Saged dilampahi nggih? Insya mboten lami niku, mboten lami. Paling 5 menit, 7 menit. Macakno Fatihah lare-lare. Mboten angsal medit-medit anggone nyuwuk membacakan Fatihah untuk anak-anak. Lek saged misale lare-lare pun tilem disubul bun-bunane niku. Fatihah bul disuwuk kali surat Al-Fatihah. Yang kedua saling berusaha. Yang ketiga saling mendukung. Saling mendukung untuk jadi orang-orang yang baik. Kita mengaplikasikan saling mendukung ini dengan gampang memberikan nasihat. Kadang kita itu sering menegur anak kita, suami sering menegur istrinya, istri sering menegur suaminya. Cuma tegurannya itu kadang untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan agama. Mari kita perhatikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu nate duka, pernah marah. Ping pinten Kanjeng Nabi duka? Dihitung oleh para ulama, Nabi Muhammad itu sepanjang hidupnya marah sebanyak 40 kali. Artosipun napa? Kanjeng Nabi duka niki selama hidup beliau cuma 40 kali. Sami kali kula lan panjenengan sedanten. Ngamuke ping 40, tapi benulan. Nggih. Lek 2 wulan berarti ping pinten? 80. 3 wulan nggih 120. Sampai kemudian ada seorang ulama Syekh Ali Musa menyusun kitab namanya Arba'una Mauqifan Ghadaba Fiha Rasulullah. 40 kejadian Nabi Muhammad marah. Ternyata diteliti 40 kejadian itu sama seperti kesimpulan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi marahnya hanya karena kepentingan agama. Tidak pernah sama sekali Nabi Muhammad marah karena kepentingan pribadi. Contohnya sing panjenengan sampun apal, Nabi pergi ke Taif mau dakwah, harapannya diterima baik-baik, ternyata malah disambut dengan demonstrasi oleh warga Taif. Bahkan warga Taif melakukan tindakan anarkis, melempari Nabi Muhammad sampai kaki beliau berdarah. Nabi Muhammad tersungkur. Lek cara Jawane deprok boten saged ngadeg. Nabi Muhammad bersembunyi di balik hiton min Madinati Taif, bersembunyi di balik tembok kota Taif. Gregeten, malaikat gregeten. Sampai kemudian malaikat Jibril datang, malaikat penjaga Al-Akhsyabain, 2 gunung yang ada di Makkah, menawarkan Nabi Muhammad, "Wahai ya Rasulullah, kalau panjenengan berkenan, izinkan saya melemparkan 2 gunung yang ada di Makkah, saya timpakan kepada penduduk Taif semuanya." Ternyata apa respon Nabi Muhammad? Beliau menolak. "Tidak perlu wahai malaikat,
karena barangkali di antara mereka penduduk Taif atau anak turunnya ada orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Nabi Muhammad tidak marah karena kaki berdarah ini bukan kepentingan agama tapi kepentingan pribadi. Nabi Muhammad mboten ngamuk kalau yang dilanggar kepentingan pribadi. Tapi lek kepentingan agama cari ngudur jek lapola ya. Jek pola. Nabi Muhammad pernah ada kejadian, ada seorang wanita Makhzumiyah, bangsawan Quraisy, melakukan pencurian. Sudah maklum orang yang melakukan pencurian dengan syarat tertentu dalam syariat Islam hukumannya potong tangan. Pembesar Quraisy gempar, masa ada bangsawan Quraisy yang akan dipotong tangan oleh Nabi Muhammad? Malu kita. Bagaimana kita harus menjaga air muka kita di depan suku-suku Arab yang lainnya. Singkat cerita mereka kumpul, musyawarah mencapai mufakat. Kita harus melobi Nabi Muhammad. Kalau bisa hukum potong tangan kepada keluarga kita ini harus ditangguhkan. Bahkan kalau bisa dibatalkan demi kehormatan bangsawan Quraisy. Usamah bin Zaid diminta untuk melobi Nabi Muhammad, maju mengajukan proposal permohonan pembesar Quraisy, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Apa respon Nabi Muhammad? Nabi Muhammad marah, wajah beliau memerah. Beliau mengatakan, apakah aku akan membatalkan sesuatu yang sudah menjadi kewajiban dari Allah Ta'ala? Kemudian Nabi Muhammad mengatakan kalimat yang sangat populer untuk penegakan hukum. Nabi Muhammad menyatakan, wallahi lau anna Fatimata binta Muhammad sarakat laqata'tu yadaha. Ojo mane wong liya, anakku dhewe nyolong tak tugel tangane. Kali ini Nabi Muhammad marah karena yang dilanggar akan dilanggar kepentingan pribadi atau kepentingan agama? Kepentingan agama. Lah kalau kita itu kadang di tengah keluarga kita mudah menegur anggota keluarga kita, tapi sayang teguran kita itu motifnya karena kepentingan pribadi. Ada seorang ayah, seorang suami mudah menegur istrinya ketika sarapan sing didamelaken mboten enak. Pagi hari tidak dibuatkan kopi, ngamuk nang bojone. Padahal damel kopi kepentingan pribadi atau kepentingan agama? Pribadi. Tapi ketika istrinya keluar rumah tidak pakai jilbab, tidak pakai jilbab, oleh suaminya dijarkan. Napa dijarkan? Dijarno, dibiarkan. Padahal masalah aurat niki kepentingan pribadi atau kepentingan agama? Kepentingan agama. Ada orang tua punya anak gadis pun balik, ketika anaknya melanggar kepentingan pribadi ayahnya mudah marah, mudah menegur. Tapi ketika anaknya malam minggu disusul arek lanang nggo sepeda motor Vario diizinno. Arek wedok, anak wedoke disusul arek lanang nggo sepeda motor Nmax ya diizinno. Disusul arek lanang nggo sepeda motor Vespa protolan. Kadang diizin. Padahal ini kalau keluar sama laki-laki yang bukan mahramnya, itu kepentingan pribadi atau kepentingan agama? Ciptakan iklim saling mendukung di antara anggota keluarga. Dan tidak tabu kita saling memberikan nasihat kebaikan. Mereka tanggung jawab kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita bertanggung jawab untuk menghindarkan anggota keluarga kita dari siksaan api neraka. Tidak tabu kalau saling wasiat. Yang perempuan mengatakan kepada suaminya, "Yah, kita ini awake dhewe wis urip puluhan tahun bareng. Jare wong Jawa, awake dhewe iki garwa sigarane bojone iki garwa sigarane nyawa. Kita sudah hidup puluhan tahun ya. Semoga barangkali nanti yang diambil dulu oleh Allah nyawanya adalah saya. Semoga engkau ya bisa mendampingi ketika saya nazak, ketika saya sakaratul maut. Tolong bimbing saya di telinga kanan saya untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah." Saya nama badan sing lanang nggih ngoten ya ngono Bu. Mungkin aku dhisik sing dijobok mbek Gusti Allah. Ketika saya nazak, ketika saya sakaratul maut, semoga engkau ketika itu ada di samping kanan saya, membimbing saya, mentalkin saya untuk mengucapkan la ilaha
illallah. Saya napa mboten? Jaring wedok. Jare sing wedok, saiki ya. Ojo sik sehat ya. Mugi-mugi sehat wal afiat standar, panjang umur fi taatillah wa taati Rasulillah. Semoga keluarga kita barakah, kita mendapatkan kenikmatan sehidup sesurga, hidup bersama dan dibersamakan oleh Allah di akhirat nanti di surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna waqbalna bisirril Fatihah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.